Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siftian Abdul Aziz Razaki dengan NIM 21051 2140406. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan subnetting, yang mana di dalamnya akan membahas mengenai definisi, pengertian, kemudian manfaat dan fungsi, serta akan kita implementasikan pada aplikasi Cisco nantinya dengan beberapa skema yang akan kita jalankan bersama. Baiklah, langsung saja. Pengertian dari subnetting sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Terkait dengan manfaat dan fungsi sendiri, yang pertama adalah mengefisiensikan alamat IP. Penghematan alamat IP dilakukan dengan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Hal ini perlu kita efisiensikan pada alamat IP agar kiranya tidak menghambur-hamburkan percuma beberapa ribu IP address, bahkan bisa terjadi untuk eh, pemborosan dalam IP. Jadi perlu kita efisiensikan pada subnetting nantinya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi traffic jaringan. Subnetting memastikan bahwa traffic yang ditunjukkan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu agar dapat mengurangi keleletan. Penempatan subnet yang strategis dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keamanan jaringan. Terkait dengan teknik subnetting sendiri yang nantinya akan memisahkan jaringan menjadi subnet dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, kios, atau peta rute. Yang mana untuk teknik subnetting juga memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi ancaman, titik tutup dari masuk, dan mentargetkan tanggapan dengan lebih mudah. Jaringan IP address pun dapat digunakan atau dibagi menggunakan router untuk menghubungkan subnet melalui konfigurasi ACL pada router dan switch. Yang keempat adalah mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Teknik subnetting dapat mengoptimalisasi untuk kinerja jaringan, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja dengan mengatur agar komputer dengan user ID yang sama harus berada pada physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, artinya semua medium network harus membawa semua traffic untuk network itu. Baiklah, akan kita lakukan uji coba dalam implementasi Cisco nantinya dengan skema atau skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 192.168 1.0 yang akan menjadi batas awal, dan lab 2 192.168 1.64 yang akan menjadi batas awal pada lab 2. Secara garis besar akan seperti ini. Dalam uji coba nantinya ada 6 komputer yang ada, PC 1, 2, 3, PC 4, PC 5, dan PC 6 yang akan dihubungkan kepada masing-masing switch pada setiap labnya. Satu lab dihubungkan dengan switch, satu lab yang kedua dihubungkan dengan switch, yang nantinya untuk konektivitas antara switch-nya akan dihubungkan dengan router. Dan perlu kita perhatikan bersama dengan PC 1, PC 2, dan PC 4 menggunakan gateway, namun PC 3, PC 5, dan PC 6 tanpa menggunakan gateway. Baiklah, langsung saja di sini kita praktekkan bersama. Kita masukkan dulu untuk device-nya, kita hapus untuk PC 0 agar kiranya ketika kita masukkan komputer akan langsung pada PC 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tak perlu kita merename kembali agar mudah ketika kita memahami dari uji coba implementasi jaringan komputer di aplikasi Cisco. Kemudian kita hubungkan pada switch pada setiap labnya, dan tidak lupa router yang akan mengkoneksikan antara switch 1 dan switch 2. Kemudian kita tata terlebih dahulu agar kiranya ketika implementasi dapat kita pahami dengan mudah setiap alur kerjanya. Kemudian kita hubungkan dan koneksikan antara PC 1 dengan switch 1.
PC2 dengan switch, serta PC3 dengan switch. Kemudian PC4 dengan switch, kemudian PC5 dengan switch, PC6 dengan switch, serta switch kepada router dan switch kepada router. Kemudian kita konfigurasi dari PC yang pertama terlebih dahulu. Kita buka desktop, kemudian IP configuration. Kita masukkan di sini IP yaitu 192.1.168.1.1. Kita tidak bisa pakai 0 karena menjadi batas dari lab yang pertama. 255, 255, 255, 192. Di sini kita memakai 192. Terus kita terapkan pada PC yang kedua juga sama. Kita ganti pada address-nya 2 agar berbeda dengan PC yang pertama. Di sini sama 192. Kemudian untuk PC 3, desktop IP configuration di sini 3 agar berbeda dengan PC 1 dan 2. Kemudian 192 juga sama. Kemudian untuk PC 4, desktop IP configuration di sini kita menggunakan 65 karena untuk 64 telah menjadi batas dari lab yang kedua. Jadi kita tidak bisa masukkan 64. Ini 192 juga sama. Dan PC 5 65 ini 66 255 192 dan PC 6 address-nya 67 agar berbeda pada PC 4 dan PC 5. Kemudian kita sama 192. Kemudian setelah selesai semua PC terkonfigurasi, selanjutnya kita masukkan konfigurasi pada router untuk mengsetting dari settingan switch. Di sini kita ada 2 switch. Kita atur pada switch yang pertama yaitu 192.168.1.62 untuk subnet mask 192. Kemudian untuk berikutnya 192.168.1.126. Konfigurasinya 192 pada subnet mask. Tak lupa di sini kita perlu on-kan terlebih dahulu untuk switch yang kedua. Kita on-kan, switch yang pertama kita on-kan juga. Dan tak lupa karena ada batasan pada implementasi kita yaitu PC1, PC2 dan PC4 yang menggunakan gateway. PC3, PC5 dan PC6 tidak menggunakan gateway, otomatis kita tambahkan settingan PC1 dengan menambahkan gateway terlebih dahulu. Pada default gateway menjadi 192.168.1.62. Di PC2 juga sama. 62. Serta pada PC4 kita konfigurasikan pada default gateway 192.168.1.126. Baik, semua sudah tersetting. Kita lakukan simulasi, semua juga sudah hijau. Untuk simulasi kita edit filter terlebih dahulu. Kita rubah pada ICMP, IP4. Kemudian kita lakukan simulasi dari PC1, dari pesan PC1 menuju ke PC3. Baiklah, pesan nantinya akan masuk ke dalam switch, di mana untuk switch sendiri akan masuk dan diteruskan kepada PC ketiga, yang nantinya akan dikirimkan ulang berupa feedback dari PC 3 menuju switch terlebih dahulu dan akan masuk ke dalam PC yang pertama. Dan sukses. Kemudian kita lakukan uji coba berikutnya, yaitu menghubungkan antara PC 2 ke PC 4. Hubungkan PC 1 menuju ke PC 4. Nantinya untuk pesan dari PC 1 akan masuk dalam switch,
Dari switch nantinya akan diteruskan ke dalam router, dan router sendiri akan meneruskan pada switch yang berikutnya, pada lab yang kedua. Dan switch sendiri akan menghantarkan pesan tersebut kepada 3 komputer yang ada, langsung dihantarkan pada PC 4. Kemudian langsung akan kembali ke switch, kemudian akan masuk kembali ke router, serta router sendiri akan mengirimkan feedback dari PC yang 4 menuju ke switch yang lab pertama, dan akan masuk kepada PC yang pertama. Dan sukses. Kita lakukan uji coba berikutnya, PC 2 menuju ke PC 5. Nantinya untuk PC 2 akan mengarah kepada switch 0, kemudian switch 0 akan meneruskan kepada router. Namun di sini perlu diperhatikan karena PC 5 tidak memiliki konfigurasi dari gateway, maka pesan akan berhenti pada router. Kemudian kita lanjutkan uji coba yang terakhir, yaitu PC 3 menuju ke PC 6. Nah, di sini akan muncul tanda silang langsung pada PC 3 karena kiranya di sini untuk PC 3 tidak memiliki gateway, otomatis pesan tidak akan bisa terkirimkan ke dalam lab yang berbeda pada PC yang ke-6. Kurang lebih demikian, sekian dari materi subnetting kita, khususnya pada mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.